Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Seperti biasa, pagi-pagi ini lagi mau dalam perjalanan ke kerja. Dan seperti biasalah kalau eh, lagi mau berangkat di dalam mobil itu tiba-tiba banyak ide lewat, terus kemudian langsung gua tuangin aja kurang lebih ya 5 sampai 10 menit. Nah, oke, kita mau bahas apa hari ini? Em, jadi kemarin ada teman gue nanya sambil ngobrol lah, sambil kita ngupi-ngupi gitu ya. Terus nanya, "Mas, nih gue enakan beli asuransi gimana ya?" gitu. Gue ditawarin nih Mas sama temen gue asuransi plus investasi ya di salah satu brand ya gitu. Terus kenapa sih harus ada investasinya? Itu maksudnya ngapain kalau harus, kan asuransi, kenapa harus ada investasinya ya gitu. Oke, gue mau jawab sedikit tentang hal ini. uh, gue nggak akan menyudutkan salah satu brand, tapi kebanyakan kadang-kadang asuransi itu yang misalnya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa ya, terus seringkali mengikut sertakan adanya investasi gitu ya. Tapi kalau misalnya baiknya memang asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, sebaiknya memang fokus gitu ke asuransi yang mereka prioritaskan gitu. Jadi sebaiknya memang tidak perlu pakai investasinya gitu. Karena kalau dicampur sama investasi jadinya berapa persennya kurang lebih, bahasa gue jadinya kurang maksimal aja kalau mau investasi. Sekalian aja kalau investasi mau ke reksadana, ke obligasi atau deposito atau ke saham sekalian gitu. Jadi bisa maksimal ya. Biasanya instrumennya kan deposito, obligasi sama saham gitu. Reksadana kan itu adalah kumpulan antara percampuran investasinya, instrumennya gitu ya. Jadi baiknya memang demikian. Tapi ke gua kurang paham sih sebenarnya. Gua harus bilang aja ya, gua memang kurang paham kenapa mereka harus mengkaitkan dengan investasi ya. Cuman rasanya nanti ketika pada saat bayar asuransi terus kemudian investasinya, andai kata gini deh, lo nggak bisa bayar asuransinya karena kebetulan lo lagi terjepit untuk 2 bulan 5 bulan ke depan ya gitu. Nah, yang akan mengerikan adalah ketika lo nggak bisa bayar, maka dana di investasi lo itu akhirnya diambil. Nah gitu. Tapi ada asuransi tertentu yang asuransi jiwa misalnya dicampur investasi, walaupun lo ngebayarnya nggak bisa, berarti kan akhirnya karena lo nggak bisa bayar preminya. Tapi menariknya adalah investasi lo nggak diganggu. Nah gitu, itu yang menarik buat gue. Jadi walaupun lo misalnya telat bayar atau misalnya lo nggak bayar untuk 2 bulan ke depan gitu, tapi investasi lo nggak diganggu. Tapi ada asuransi tertentu yang ketika lo nggak bisa bayar preminya, ya lo mungkin cuti, terus kemudian akhirnya investasi lo diambil ya. Jadi ya jadinya kalau investasi jadinya nggak maksimal. Tapi kalau asuransi lo nggak bisa bayar, ya itu konsekuensinya gitu ya gitu. Nah makanya tips dari gue begini: kalau lo didatengin oleh sales perhatiin baik-baik apa yang dia tawarkan, pelajari semuanya dengan detail, dengar saran dari kanan kiri ya. Terus kemudian pelajari surat perjanjiannya dengan baik ya. Dan kalau bisa sebenarnya sih, kalau asuransi aja, fokus gitu. Anda minta kalau ditawarin investasi, ada investasinya sebaiknya enggak. Kenapa kalau gue bilang gitu? Karena prinsipnya bukan salah di salesnya. Prinsipnya, lo tahu
lu kalau ditawarin asuransi, lu mau minat masuk asuransi, pelajari dengan baik karena lu yang mau masuk ke sana. Dan juga kalau lu udah pilih asuransi yang bakal lu pakai, maka lu harus hadapi segala konsekuensinya. Artinya misalnya lu bayar tepat waktu ya, jangan sampai telat gitu ya. Terus kemudian dananya setiap mungkin lo gajian, lo harus nyisihin dana lo, udah harus siap setiap bulannya gitu. Jadi itu harus di-prepare dengan baik-baik ya. Lo juga kalau mau punya investasi, silakan punya investasi. Jadi dalam keadaan tertentu lu duitnya, kalau asuransi kan berarti lu nabungin ke perusahaan itu, terus kemudian mungkin nanti akan habis di masa usia tua lu kan gitu. Tapi kalau investasi arahnya, menurut gue dari pengalaman ya, arahnya berkebalikan, malah naik gitu. Jadi lu naruh di investasi di tempat itu harusnya naik gitu. Jadi tapi kalau asuransi digabung investasi biasanya sih ngedrop. Biasanya sih nggak maksimal ya gitu. Jadi mendingan diversifikasi aja dibandingin. Thank you buat pagi ini karena udah mau deket kantor. Terima kasih buat pendengar yang setia. Oh iya, gue ada kolaborasi bareng podcastnya seputar bapak-bapak biasa. Jadi dengerin kisah gue di YouTube mereka sama IGTV ya, kalau nggak salah dimasukin di sana. Dan seru banget sih bersama mereka, cerita dengan bapak-bapak biasa. Dan nanti gue akan share di sosmed gue tentang acara tersebut. Terima kasih untuk pagi ini. Sehat selalu buat kita semua. Stay safe, stay healthy. Terus kemudian jangan lupa pakai masker dan tetap cuci tangan. Jaga jarak itu penting. Dan sampai jumpa untuk dengerin podcast gue berikutnya. Bye bye.